Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Thomas Alfasta dengan NIM 123170029. Di sini saya sebagai penanggung jawab Mekanikal Fluida 1 PDM tutor kali ini. Mungkin langsung bisa dimulai aja Bang, buat Bang Ilham. Cek, cek, suaranya kedengeran nggak? Halo? Kedengeran Bang? Oke, bentar. Sudah kelihatan belum? Sudah Bang? Sudah Bang. Belum? Sudah Bang. Ini, ya, Mekanika Fluida 1 nggak ini? Iya Bang. Iya. Oke, jadi ini mungkin pertama bahas beberapa soal 2 atau 3 soal aja lagi gitu ya. Oke, ini mungkin teman-teman udah. Halo, cek. Bang, maaf Bang. Halo, halo. Suara Abang putus-putus Bang. Halo, halo. Dengeran nggak suaranya? Kedengeran Bang. Kedengeran Bang. Beneran Bang, Oke, cuman agak putus-putus gitu deh Bang. agak putus-putus ya. Iya Bang. Iya Bang. Iya Iya Bang. Bang, agak putus-putus. Iya Bang. Oke, ini udah. Aman Bang, aman. Sudah enggak Bang? Udah ya. Oke, bentar nih saya copy paste dulu soalnya. Misalkan di sini. Jadi kelihatan ya soalnya. Terlihat Bang. Jadi kalau ini soal dari tahun lalu ya. Kita bahas ini dulu. Nah, di sini dibilang sebuah tangki reaktor biogas diisi kotoran sapi dengan masanya itu sesuai NIM terakhir ya. Dan satuannya slug dan massa jenisnya 1375 kg per kubik. Pertanyaan yang pertama, tentukan beratnya dalam pound dan newton. Yang kedua, massa kotoran sapi dalam liter. Oke. Jadi yang pertama kita
cari tahu dulu nih masanya. Misalkan kita buat masa yang kita buat misalkan itu adalah 30 slug ya misalkan. Ini sesuai dengan NIM masing-masing aja ya, 2 angka NIM terakhir. Nah, masanya 30 slug, terus massa jenisnya 1375 kilogram per meter kubik. Nah, pertanyaan pertama berat. Kalau kita berbicara berat itu weight ya, weight. Berat itu weight. Jadi berat sama massa itu beda ya, teman-teman. Berat itu satuannya Newton, kalau massa itu satuannya kilogram, terus slug atau bisa yang lainnya ya. Nah, kalau kita berbicara berat, berarti kita berbicara weight. Kalau misalkan weight itu berat, jadi rumusnya itu ya massa dikali gravitasi. Nah, gravitasi yang di sini yang dibilang ialah gravitasi permukaan bumi. Jadi di sini gravitasinya gravitasi permukaan bumi ya. Jadi gravitasi bumi. Jadi yang kita tahu mungkin sini teman-teman ya gravitasi itu bumi biasanya kalau nggak pakai 10, kalau nggak 9,8 atau 9,81 gitu ya. Nah, jadi W sama dengan masanya kita ganti ya. Jadi yang sekedar kalian harus tahu ya, satu slug itu nanti kan bisa cari tahu sendiri ya mana satuan-satuan slug, pound, feet, inci, konversi satuan ya. Ya kan harus cari tahu juga. Jadi slug itu dia satu slug ini ialah 14,6 kilogram. Jadi masanya sama dengan 30 slug dikali 14,6 kilogram per satu slug. Nah, ini bisa dicoret ya slugnya. Jadi 30 kali 14,6. Berarti masanya itu ialah 30 kali 14,6. 30 kali 14,6 itu 438 ya, 438 kilogram, 138 kilogram. Jadi 30 slug itu setara dengan 438 kilogram. Jadi kita kembali lagi ke soal pertanyaannya. Jadi W sama dengan tadi udah ditulis rumusnya, berarti 438 kilogram dikali gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat ya. Ini gravitasi bumi. Jadi weight-nya itu sama dengan 438 kilogram meter per sekon kuadrat. Kilogram meter sekon kuadrat itu sama halnya dengan Newton. Jadi 438 Newton. Nah, terus dibilang juga dalam satuannya pound. Nah, teman-teman juga harus cari tahu lah, banyak-banyak mencari informasi lah ya.
pound itu dalam 1 pound itu setara dengan 4,48 kilogram. 4,48 Newton. Jadi berat yang kita hitung tadi 4,380 Newton itu dikali 1 pound per 4,448 Newton. Newtonnya bisa kita coret ya. Newton coret berarti 4,380 dibagi 4,48 itu hasilnya 984,71 pound ya, lb ya. Kalau kita menulis pound itu kita tulisnya lb ya. Oke, di sini ada yang ingin tanyakan? Nggak ada? Lanjut. Yang kedua, tentukan massa ya, massa. Yang kedua, tentukan massa kotoran sapi dalam liter. Oke, yang kita ketahui tadi sudah ditulis ya, rho-nya itu 1375 kg meter kubik. Nah, rumus massa jenis itu ialah massa dibagi volume ya. Ya, tinggal kita balik aja. Kita butuhnya volume ya. Kita butuhnya volume. Berarti kita balik aja nih. Berarti volume sama dengan massa dibagi sejenis. Berarti volume massanya tadi berapa? Kita pakai kilogram ya di sini. Di sini kilogram, berarti kita pakai kilogram. 38 di sini ya, 38 kilogram. Berarti 38 per 1375 ya. 1375. Nah, itu dibagi ini kilogram. Di sini kilogram per meter kubik. Jadi 138 dibagi 1375 itu 318,5 ya. Ini meter kubik tapi. Nah, ini meter kubik. Sini dijelaskan meter kubik. Nah, kalau kita berbicara meter kubik, ini belum selesai ya berarti. Kan karena di liter ya. Nah, meter kubik itu 1 meter kubik itu sama dengan 1 desimeter 1000 desimeter kubik. Jadi 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Jadi tinggal kita konversikan lagi aja ya. Langsung ke 1 desimeter. Berarti volume itu sama dengan tadi 318,5 meter kubik dikali
1000 desimeter kubik per oh ini salah ini. Kalau saya ada salah nanti bisa langsung open mic aja ya. Ini Ya, Bang. salah ini. 0,3185 ya di sini. Yang ini 0,3185. Nah, ini salah di sini. 0,3185. Ini dikali 1 liter ya. 1 meter kubik. Ini bisa dicoret nih. Ini bisa dicoret, bisa dicoret. Nah, volumenya berarti sekitar 318,5 desimeter kubik atau sama dengan 318,5 liter ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Bang, belum Bang. Belum? Aman ya? Aman Bang. Oke, lanjut. Nomor 2. Start. Nomor 2. Nomor 2 ini ada 2 ya. Ada 2 jenis. Ini saya gambarnya aja langsung. Jadi apa yang jadi nanti teman-teman bisa baca aja sendiri soalnya kayak gimana. Kalian dikasih ada e-booknya nggak? E-book mata kuliah, buku panduan mata kuliah mekanika fluida. Halo? Halo? Nggak ada orang ya? Nggak ada Bang. Nggak ada dikasih. Nggak ada Bang, cuma dikasih tahu referensinya doang. Oh ya. Oke nanti ya di akhir nanti saya kasih buku acuannya ya. Buku sekaligus ada pembahasannya juga. Tapi dalam bentuk link Google Drive. Jadi nanti saya kasih buku sama ada buku solution manualnya. Jadi nanti bisa kalian baca soalnya. Di situ di buku kan ada setiap chapternya ada soal. Nanti ada solution manualnya lagi. Di situ solution manualnya nanti tinggal dicocokkan aja mana soal mana yang mau kalian kerjakan, kalian cocokkan. Nanti itu saya bagikan di akhir slide ya nanti. Baik Bang. Oke, ini ada gambar ini. Ini yang ditanya ini hanya ya. H, yang ditanya H. Nah, ini kalau seperti ini gampangnya gini. Sebentar ya, bentar.
Halo? Ya? Ya. Ya bang. Oke, yang ditanya di sini hanya. Nah, ini bisa kita kerjakan. Nah, yang pertama di sini ada oli ya, oli, merkuri, air ya, sama udara. Ada 4 fluida di sini. Jadi kalau jumpa soal ini, yang kita perlukan itu ialah eh, apa ya namanya itu ya, kesetimbangan tekanan namanya. Jadi eh, tekanan dari kan dia berbentuk U ya, ada 2 berarti. Ada yang sebelah kiri, di sebelah kanan. Berarti tekanan yang sebelah kanan itu harus sama dengan tekanan yang di sebelah kirinya gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah berapa H-nya ya? Oh, ini ada yang ketinggalan di sini. Ada soalnya di sini, ada tambahannya. Pengukuran di pressure gauge-nya itu ada angkanya ya. Itu sebesar itu basing ya. Kita ngikutin ini aja. Misalkan di sini ya tadi kan 30, berarti ini 30 ya. Berarti pembacaan di sini 30 ya, 30. 30 apa? 30 kPa. 30 kPa. Di pembacaan dial ininya di sininya. Pembacaan dial di sini 30 kPa. Yang ditanya berapa ketinggian di sini ya merkurinya. Jadi ketika kita dipisahkan di seperti ini, berarti tekanan dari sebelah sini itu sama halnya tekanan dari sini. Itu aja. Tekanan dari sini sama halnya tekanan di sini. Dari sini. Nah, ini cara buat persamaannya. Gampang aja. Ini karena dia ini terbuka ya di bagian sini. Yang sudah pasti ada P atmosfer. P atmosfer. Kemudian di sebelah sini ada oli ya, oli. Berarti ditambah, kita tambah. Gamma ini apa ya, spesifik apa ya, berat spesifik ya. Berat spesifik oli. Berat spesifik oli dikali hanya berapa ini? Ini kita bilang ini H1, ini H2, ini H3 ya. Kelihatan ya? Ini H3. Ini ditanya H2 ya. Buat di sini. Di sini Y oli H3 H1 ya. 1 H1 ditambah ini kan masih ada satu. Ini ya, batasnya di sini. Berarti merkuri H2. Berarti ditambah YM aja ya, gamma M H2 itu sama dengan ini ya, di sini. Water, air ya, berarti dengan air H3 ditambah P udara ya. P udara. Nah, yang dibaca ini kalau kita pembacaan di sini ada dial bacaan berarti ini menunjukkan pressure yang ada di udara atasnya ini. Jadi yang membaca pressure di sini adalah tekanan udaranya. Nah, jadi P udara ini yang P pressure tadi ya 30 kilopascal. Nah, P atmosfer karena dia ini densitasnya sangat kecil sekali. Jadi tekanan atmosfer ini tidak terlalu signifikan ya. Dia itu sangat kecil sekali nilainya. Itu sekitar 0,0000 sekian gitu ya. Untuk P atmosfer. Jadi P atmosfer ini ibarat kata itu 0 ya. Jadi nanti kalian buat asumsikan di sini ya. Asumsikannya itu densitasnya rendah gitu ya.
Jadi membuat asumsi di sini. Asumsi densitas fluida kecil. Fluida sangat kecil. Kenapa? Karena satu, kalau densitasnya kecil, dia itu tidak terlalu nggak tekanan atmosfer itu tidak memberikan signifikan ya, tidak memberikan pengaruh yang signifikan yang sangat tinggi gitu. Yaitu nilainya 0,0000 sekian untuk mempengaruhi nilai tekanannya di sini. Jadi dia tidak akan berpengaruh. Jadi kita nganggap dia itu 0 di sini P atmosfernya. Berarti di sini P atmosfer 0 ditambah. Nah, ini kan di sini ada ini ya, SG ya. SG itu specific gravity. Nah, specific gravity itu dia perbandingan massa jenis suatu fluida berbanding sama massa jenis air ya. Jadi rho suatu fluida dibanding rho air ya. Dia itu ini SG. Nah, karena dia ada SG, berarti di sini kita buat SG oli. SG oli dikali di sini air jadinya. Kenapa air? Karena kan SG oli ya, berarti SG oli itu kan dia berarti rho oli berbanding rho air. Nah, sedangkan spesifik berat itu jadinya dia itu rho GH ya, rho GH. Karena kalau dia ini air berarti kan rho air kali gravitasi. Nah, ini bisa dicoret di sini. Ini bisa dicoret. Jadi rho oli kali G, berarti hasilnya ialah spesifik berat oli gitu teman-teman. Jadi kalau ada seperti ini, kalau tiba-tiba SG oli kali rho air, kok beda gitu. Nah, ini sebab suatu penyebabnya gitu ya. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan. Kalau nggak ada, ya langsung open mic aja. Nah, air kali H1 ya. H1 ditambah ini merkuri, berarti SG merkuri kali ini air kali H2 sama dengan di air ini air ya. Berarti ini kan kalau air udah ada ya. Rho air berarti tetap rho air 3. Rho air itu 1000 ya, nggak salah ya. Iya nggak? Bener nggak? Halo? Bener bang. Untuk spesifik berat air 1000 nggak nilainya? Apa saya lupa soalnya. Bener bang 1000. 1000 ya. Iya bang. Oke. Ditambah P udara ya, P udara. PU aja PU. Nah, SG oli dikali air, ini rho air tadi 1000 ya. Berarti SG oli tadi 0,72. Berarti 0, atau kita bisa pisahkan aja dulu ya.
Kan kita nyari H2 ya, nyari H2. Kita nyari H2 ini. Nah, kita nyari H2 ini kita pisahkan aja dulu, berarti SgM ini Sg merkurinya ini air sama dengan ini H2 sama dengan PU tadi 300 kilopascal ya, dikurang Sg oli air dikurang cukup sini aja. Ini kurang deng. Ini belum. Air H3 ini ditambah ya, dikurang Sg oli air H1. Sg merkuri tadi 0,72 dikali 1000 ya. Saya lupa satuannya apa. Jadi nanti bisa kalian cari tahu sendiri aja satuannya. Ini H2 300 ini Pascal ya. Kita pakai satuan Pascal aja. Kilopascal ke Pascal itu kali 1000 ya. 1000 ini nolnya ada 2, berarti kita buat ini 30 deh. Banyak kan ini. Berarti 3 dikali 10 pangkat 4 ya, 4 Pascal ya. Pascal. Air ini tadi 1000 ya. Tambah 1000. H3 itu tadi 75 ya. Ini sentimeter tapi. Sentimeter berarti ubah ke meter ya. Berarti 75 kali 10 pangkat minus 2 dikurang Sg oli 0,72 ya, 0, air itu H3. H3 itu 30. Ini 30 ya. Ini 30. Sg olinya 0,72. Ini merkuri ya. Sorry. Merkuri 13,6. Ini 13,6. Sg olinya tadi ini tadi 0,72 ya, 0,72 kali 1000. 1 tadi 75 ya, berarti 75 kali 10 pangkat minus 2 ya. Tuh. Nah, ini kita selesaikan sama-sama. 13,6 berarti 13.600. 13.600 H2. Ini kita ubah aja ke ini aja ya, 30 ya. 30.000 Pascal ya. Ini 30 kali 10 pangkat minus 2. Berarti 3 kali 10 pangkat minus 1. 10 pangkat minus 1 ke 1000 jadi 100. Berarti 300 ya. Ditambah 300 ya. 300 Pascal.
Terus ini 0,72. 75, ini ada 75. Ini harus pakai kalkulator ini. Berarti 0,72 dikali 75 dikali 1000. 1000 ini langsung aja kurangin 2 berarti 540. Ini berarti 540. Dikurangin 540. Jadi kita nanti dapatkan ini Pascal ya. Ini Pascal. 30 tambah 300 berarti 30 300 dikurangi 540. Tambah 300 dikurang 540. 29.760 Pascal. Di sini 13.600 H2. Berarti H2 itu sama dengan 29.760 dibagi 13.600. $2,18 Bang. Berapa? 2,18. 2,18. Tuh, salah nih. Jadi salah nggak kita nih? Ini meter loh ini tapi masalahnya. Satuannya ini meter ya. Ini yakin benar ini 1000 untuk spesifik beratnya. Spesifik berat air 1000. Ada 2 Bang, ada 997 sama 1000 Bang. Itu satuannya apa? Satuannya kilogram per meter pangkat 3. Kilogram per meter pangkat 3. Kayaknya kita ada yang salah ngitung atau apa ini ya. Ntar saya lihat dulu di tabel ininya, tabel buku. Udara ya, udara. Air ya, air, water. Di angka 900-an ya. Specific weight. Salah teman-teman, bukan 1000. Ya, salah ya. Seribu itu dia 1000 itu kalau dia itu densitas. Nih. Ini ada densitas. Di sini ada specific weight. Ini specific weight ini nih. Ini nilainya. Yang 999 ini tergantung ya. Kalau biasanya kan kira ini temperatur ruangan ya 20 kalau enggak 30 ya. Berarti di antara sekitar 9, sekian ini ya. 9,7 lah ya. 9,77 biasanya. 25 biasanya temperatur ruangan. Nah, ini yang kita pakai bukan ini. Ini densitas. Makanya tadi saya tanya ini benar nggak 1000 gitu. Ini kalau kita hitung ini bukan sentimeter ya teman-teman ya. Ini tapi meter tadi. Karena kita sudah kita ubah ke meter semua. Yang ini kan ke meter. Ini ke meter. Nah, jadi hasil dari H2 ini harusnya meter. Tapi ini 2,18. Kan nggak masuk akal kalau 2 meter ya.
Ini salah ya, ini bukan 1000. Ini 9 ini kilonewton dia tadi. Ini kilonewton ya. Ini dia tadi kilonewton, berarti langsung kita ubah ke newton meter kubik karena ini kan tadi pascal ya, ini pascal. Kalau tadi kita kilopascal, ini masih nggak apa-apa, jadi 9. Karena kita makainya pascal, ini kita jadi 9.000 jadinya. Berarti 9.700 lah ya. Sekitar 9.770 misalkan. Jadi di sini 9.770. 9.770. Nah kan ini tadi pascal, ini pascal ya. Berarti 13,6 dikali 9770. 132872. Ini 132872. Bang, maaf bang, slide-nya belum ganti bang. Nih. Ini ya. Ini tadi jadi 9.770. Kenapa? Kan tadi yang sudah teman-teman lihat tadi itu kan 9 ya. Itu tadi kilonewton per meter kubik. 9. Nah, jadi kita makainya 9.000 kan kilonewton ya tadi kilonewton. Nah, kita ubah ke newton, newton per meter kubik. Berarti jadi 9.000. Kita tadi ambil tengah-tengah ya suhu ruangan, suhu di 25 misalkan. Berarti 9.770-an lah ya. Ambil aja sekitaran segitu. Jadi 3 ini salah ini tadi. Ini 132872 ya. Ini pun juga salah jadinya. Ini ya ini salah ini. Kita hitung ulang lagi. 9770 dikali 0,3. 2931. Dua ribu 931. Kenapa ini? 31 Pascal. Dikurang 9770 dikali 0,72 dikali 0,75 ya. 5.275. Lima ribu 27 5.275,8 sekali ya. Nah, kita kurangin nih. 30.000 dikurang 2931 dikurang 5275,8. Hasilnya 21. Ini salah berarti.
21.793,2. Dua satu 793,2 dibagi 132872. Nah, itu berapa itu? 164,01 bang. Berapa? 164,01. Kok gede banget ini? Ini Itu yang 30.000-nya dikurang apa ditambah bang sama 2931? oh itu ditambah ya? Iya bang. 30.000 ditambah 2931. Terus dikurang 5275,8. 27 ya. 27665. Ini 27655,2. Nah, ini kita bagi nih 27655,2 dibagi 13132 ini ya. Ini 27.000 ya, 27.000 dibagi 132.872. Hasilnya 0,208 meter atau sama dengan kita ubah ke senti ini kali 100 ya. Kalau kita kali 100 berarti 20,8 cm. Masih masuk akal ya, 20 cm ya. 20 cm masuk akal ya. Oke? Atau kita deketin aja sekitar 21 cm. Sama aja. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Halo? Aman bang. Aman, Bang. oke. Kita lanjut lagi ya. Ini mau lanjut yang soal yang sama apa mau lanjut soal selanjutnya? Soal selanjutnya aja bang. Yang selanjutnya aja. Oke. Ya. Nah, ini ada soal selanjutnya. Ini soal ini ya. Nggak tahu nih kalian belajar ini atau enggak, cuman ini di kisi-kisinya. Nah, di sini dibilang sebuah nozzle ditempelkan pada selang dengan diameter 5 cm seperti yang ditunjukkan di gambar ini ya, di bawah ini ya. Nah, dia ada yang kecil ini 3 ini. Yang ini 3, yang ini 5 cm. Ini 3 cm. Laju alirannya 500. Berarti debit alirannya itu 500 liter per menit ya. Hitung komponen gaya air pada nozzle dan besarnya gaya resultan. Oke. Karena pada selang nozzle sebesar, tekanannya itu 3 digit.
berarti tadi 30 ya, berarti 30 kilopascal ya berarti ya. Tekanan berarti P masuknya ini dia masuk sebesar 30 kilopascal ya untuk P1-nya. P1 itu yang masuk ke sini ya. Nah, kita di sini mencari tahu komponen gaya yang terjadi pada nozzle ini. Ini menggunakan hukum namanya hukum Bernoulli. Teman-teman tahu ya. Tahu hukum Bernoulli, hukum kontinuitas ya di sini teman-teman. Ya, hukum Bernoulli mungkin juga bisa dibilang ya. Nah, yang pertama kita lakukan ialah kita mencari tahu berapa nilai yang harus kita cari. Di sini kan ada tertulis V1 ya, V1 ada V2. Jadi kita harus mencari kecepatan di V1 sama V2. V1 sama V2-nya di sini. V1 sama V2. Nah, itu bagaimana kita harus mencarinya tahunya? Nah, kita harus dari hukum kontinuitas aliran fluida ya, laju aliran, sama hukum Bernoulli namanya. Nah, yang pertama di sini kita mencari tahu V1 dulu. Karena kan yang masuk yang pertama di sini ialah V1 ya, 3 kilopascal sama laju alirannya itu 500 liter per menit. Jadi 500 liter per menit ini ketika dia masuk sama keluar itu dia sama ya. Debit aliran itu laju aliran atau debit aliran dia Q1 sama Q2 itu sama. Jadi mau kayak gimana pun dia tuh sama. Masuknya sekian berapa, keluarnya juga sekian berapa gitu. Nah, yang pertama rumus debit aliran itu kalau teman-teman tahu juga itu ialah luas penampang dikali kecepatan aliran ya. Gitu ya. Nah, di sini V1, kita cari V1, S1 V1. Nah, Q-nya tadi 500 liter per menit. Sedangkan luas penampangnya ialah berbentuk lingkaran ya. Nah, di sini 5 cm. 5 cm berarti kita mencari luas penampang ya. Berarti di R kuadrat ya, atau sama halnya dengan ya ini ya. Ini kan tadi senti ya, berarti ini pi R kuadrat kali V1. Berarti ini V, jari-jarinya itu kan kalau diameternya 5, berarti jari-jarinya 2,5 ya. Berarti kita ambil aja 25, kan 2,5 ke meter kali 10 pangkat minus 3 ya. Pangkat 2 V1. Di sini V1. Ini berarti V kali 625 kali 10 pangkat minus 6 ya. Ini V1. Ini 500 liter per menit. Ini liter ya. Ini sedangkan meter, kita ubah ke meter, berarti tadi ini kan liter itu sama dengan halnya kubik ya. Meter kubik, desimeter kubik liter itu. Kalau desimeter kubik naik ke meter kubik itu dibagi 1000. Jadi ini langsung saja ya. Nah, dia dibagi 1000, 500 dibagi 1000 itu setengah jadinya. Jadi di sini 0,5 meter kubik per menit.
sama dengan 625 kali 10 pangkat minus 6 pi dikali kecepatan satunya ya. Ini meter ya teman-teman. Kalau teman-teman ini satuannya meter yang ini. Karena ini sama harus meter, ini juga harus meter juga gitu. Ya, tinggal dibagi aja, berarti ini kecepatan ininya berapa. Atau menitnya ini bisa kita ubah, jadi nanti hasilnya meter per sekon gitu ya. Menit ke second itu 60, berarti dibagi 60 lagi ya, 0,5, berarti kan 0,5 meter kubik per menit dikali 1 menit per 60 second ya. Berarti 0,5 dibagi 60. 0,00833 ya. 0,0833 meter kubik per second. Itu sama dengan 625 kali 10 pangkat minus 6 V1. Berarti V1-nya 0,00833 meter kubik per sekon itu dibagi 625, ini ada pi-nya ya, pi kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Ini meter kubik. Nah, dibagilah kira-kira 0,00833 dibagi V. Oke, potongin aja langsung. Ya, itu mungkin bisa teman-teman bantu berapa hasilnya. Yang pasti ini nggak mungkin ya nyampe 1000 ya kemungkinan. Suaranya kedengeran nggak? Terdengar, Bang. Hasilnya itu 4,24 ya. Hasil Iya, Bang. pi Iya, Bang. 4,24 meter per sekon ya. Kita udah dapat kecepatan satunya, V1-nya. Nah, yang selanjutnya kita sudah mendapatkan V1 nih. Kita harus mencari V2. Gimana cara mencari V2? Ya, sama aja sebenarnya. Kayak tadi nyari V1 juga. Nah, kalau V2 kan dia beda ya, ininya, nozzle-nya. Dia bentuk ininya beda. Berarti ya kita cari
mencari dari sama kayak tadi persamaan tadi. Oke, dari Q sama dengan A2 V2. A2-nya kan tadi ini 3 ya. Ini 3 berarti ya sama aja 0, tadi 0 ini 0,00833 meter kubik per sekon. A2-nya itu V kali jari-jari ya, berarti 1,5 ya, 1,5 kali 1,5 itu 2,25 ya, atau 225 aja. 225 kali itu tadi 10 pangkat 4. 10 pangkat 2 kali 2, jadi ini 10 pangkat minus 6 ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bang. Belum ada Masih ya? aman. Berarti V2 ini 0,00833 meter kubik per second per V225 kali 10 pangkat minus 6. Ya, enggak baik. Diganti aja. Ya, sekitar 11 ya di sini. Di sini 11,78 meter per sekon. Ini untuk V2. Kita dapatkan V2 sama V1. V2 sama V1. Nah, langkah selanjutnya kita mencari tekanan tekanannya itu menggunakan hukum Bernoulli ya teman-teman ya. Menggunakan hukum Bernoulli. Nah, ini kan di sini pada saat dia mengalir ke sini dia ada tekanan, tapi dia tidak ada tekanan gravitasi ya. Hukum Bernoulli itu bentar mana guys? Hukum Bernoulli nah, ini ini kita nganggapnya tidak ada ini ya, tidak ada terjadinya gaya gravitasi ya di sini ya. Berarti kita langsung saja ke ini. Jadi rumus persamaan Bernoulli equation ya. Itu P1 ditambah P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat. P1 tadi udah ya, udah dapat ya. 30.000 ya, berarti ini 30.000 Pascal ditambah setengah rho air, berarti 1000 ya. Berarti ini 1000 kilogram per meter kubik dikali V1 tadi 4,24. Berarti 4,24
kubik ya. Itu sama dengan berarti ini P2. Kita mencari P2 berarti ya, P2 ditambah setengah karena rho-nya juga sama air 1000 kg per meter kubik dikali di sini 11,78. 11,78 kubik. Jadi kita jumlahkan dulu. Setengah kali 1000 berarti 500 ya. 500 kali 4,24 kuadrat. Berarti ini jadi ditambah 30.000 ya. Ditambah 30.000 jadi hasilnya menjadi berarti ini P2 menjadi 38988 Pascal. Ini ditambah setengah 500 kali 11,78 6938 6934 Pascal. Berarti P2 itu sama dengan 38988 kurang 69384. Nah, ini dikurang 38988. Hasilnya itu P2 sama dengan 30396,2 Pascal. Ini minus ya. Kenapa dia minus? Kenapa dia minus? Karena dia arahnya ke atas. Harusnya tekanan itu dia menekan ke arah bawah ya. Jadi karena dia itu minus, karena dia arahnya ke atas, kan itu seharusnya kena arah ke atas terus, ke bawah terus ya. Biasanya ke bawah itu menandakan dia itu positif gitu. Kanan ke arah ke bawah itu selalu positif. Tapi karena dia di arah ke atas, P2 itu kan ngarah ke atas ya. Arah ke atas. P2 ini ngarah ke atas. Ini P2 ini keluar ke sini. Karena dia ngarah ke atas, makanya dia minus jadinya. Itu kira-kira. Nah, untuk kita mendapatkan V2 nih. Sudah dapat V2, P2. Selanjutnya kan kita disuruh mencari ini ya, Fx sama Fy-nya. Sama resultannya. Nah, mencari Fx itu kita harus ketahui dulu. Fx itu dia ke arah sumbu sini ya, sumbu sini. Karena dia P1 itu dia nggak ada ini ya, nggak ada hambatan ya. Kita asumsikan tidak ada terjadinya hambatan. Jadi ibaratnya steady state lah istirahatnya. Ibarat katanya dia mengalami kesetimbangan. Jadi nanti kalian buat di sini asumsikan ini dia dalam kondisi steady state. Jadi tidak ada hambatan. Nah, jadi Fx ini dia langsung seperti ini. Kita mencari Fx nih misalnya. Cari Fx itu ya rumusnya ya P1 dikurang P1A 1 dikurang P2 A2. Tapi kan ketika dia masuk ke dalam keadaan sini, dia tidak ada terjadinya tekanan yang menghambat ya, tidak ada beban di sini. Tidak ada tekanan
tambahan tekanan atmosfer. Jadi dalam keadaan setimbangan gitu ya. Jadi P2 ini di sini anggapnya kita di sini 0 di sini. P2 ini 0 karena apa? Dia tidak ada tambahan gitu. Itu kira-kira. Tidak ada gaya tambahan atau beban tambahan. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Aman, Bang. Kita selesaikan dulu ini. Aman bang. Eh, kalau kita berbicara gaya, gaya itu kan dia ada hubungannya juga dengan tekanannya. Makanya dia ada P dikali apa? Tekanan dikali luas penampang gitu. Jadi langsung kita selesaikan aja ya. Jadi fx, tapi karena arah fx-nya ini ke sini ya tadi ya. Ini arah fx-nya ke kiri ya. Kalau kita berbicara secara sumbu, fx ini sebenarnya minus jadinya. Jadi sebenarnya fx dengan minus P1 H1. Nah, jadi dia minus 30.000 kali A1. A1-nya berapa? Ini tadi ya. A1-nya itu V6 ini ya. V625 kali 10 pangkat minus 6. Nah, itulah hasilnya. Rp30.000 dikali Pi dikali 625 dikali 10 pangkat minus 6. Jadi hasilnya di sini 58 Newton ya. Minus ya. Karena daerahnya minus. Terus untuk FPA-nya berarti kan dia ke arah ke atas ya. FPA-nya ke arah ke atas berarti dia pakai P2. P2 A2. Berarti tadi kalikan aja. 30.396 30.396,2 kali Pi 225 kali 10 pangkat minus 6. Hasilnya itu, ini lebih tinggi ini ya.
21,5 ya. 5 Newton. Di sini 58 ya, 58. Lebih rendah deh. Ini 58,9. 58 minus 58,9 Newton. Di sini 21 kan. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Kalau untuk resultannya ya tinggal seperti ini aja kawan-kawan ya. Tinggal dibagi fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Nanti hasilnya ya silahkan cari sendiri ya. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Aman bang. Aman ya. Oke. Apa kita perlu lanjut lagi bahas soal atau cukup ini aja? Halo? Gimana? Cukup bang mungkin bang. Berarti kita akhiri aja. Nggak perlu lagi ada pembahasan soal lagi. Halo? Mungkin cukup. Cukup? Cukup bang. Oke, cukup ya. Kita nggak perlu ada bahas soal selain ini lagi ya. Berarti cukup kisi-kisi aja kita bahas ya. Iya bang. Apa? Ini bentar ya, saya cantumin dulu link ininya. Sebentar, ini saya mana ya? Eh, ada yang ditanyakan, tanyakan. Eh, ntar ini buat prosesnya dulu. Halo? Iya bang. Aman bang, aman bang. Oke, bentar ya. Mungkin
Ya, kalau gitu ya saya akhiri aja lah ya, karena mungkin kalau tidak ada yang tanyakan lagi. PPT nanti saya share bersama ininya, ada link ininya. Linknya nanti di akhir slide ya. Jadi nanti silakan teman-teman ya lihat aja contoh-contoh soal situ ada banyak. Nah, rata-rata ya soal ujian ya kalau nggak ngambil dari situ ya 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 memang dari situ semua paling jauh beda. Baik Bang. Ya udah saya kembalikan ke siapa tadi? Baik Bang. Untuk sesi selanjutnya kita dokumentasi ya. Buat kawan-kawan boleh on cam. Udah semua belum? Hitung ya. 1, 2, 3. Ganti ya. 1, 2, 3. Mungkin cukup sesi dokum. Untuk link absensi nanti di kolom chat ya. Sebelumnya terima kasih buat Bang Ilham karena sudah mengisi tutor kali ini dan buat kawan-kawan juga sudah hadir dalam malam hari ini untuk mengikuti tutor. Mungkin cukup sampai sini saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin keluar ya teman-teman. Makasih ya Bang. Makasih Bang. Iya Bang, makasih banyak Bang. Makasih Bang. Ini Kristiatur. Terima kasih Bang. Absen. Kolis baru bangun kolis.